Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan tadabbur ayat 110 dari surat Al-Baqarah sampai ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Di sini maknanya adalah taghilu ayyuhal mu'minun, dan bersibuklah wahai orang-orang mukmin, biada'is shalah, dengan dalam melakukan salat, ala wajhis sahih, sesuai dengan wajhiyah di sini bisa diartikan dengan penampilan yang benar, maksudnya dengan tata cara yang benar. Wa i'ta'uz zakah al-mafruḍah, yaitu dengan memberi zakat yang diwajibkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa kullu khairin, dan segala kebaikan, tuqaddimunahu, yang kamu lakukan atau kamu ajukan, li anfusikum, untuk diri kalian, tajiduna thawabahu indallah fil akhirah, akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah di akhirat kelak. Innallaha bima ta'maluna basir, maknanya innahu ta'ala basirun bikulli a'malikum, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui segala amal kalian. Wa sayujazikum 'alaiha, dan akan memberi jaza, memberi balasan pada kalian atas apa yang dilakukan itu, yakni sholat, zakat, kemudian melakukan hal-hal yang baik. Kemudian ayat 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Maknanya di sini idda'a kullu minal yahudi wan nasara annal jannata khassatun bi ta'ifatihi la yadkhuluha ghairuhum. Jadi kullun minal yahud, jadi setiap orang Yahudi wan nasara, dan orang-orang Nasrani itu, idda'a, mengaku, annal jannata, bahwa surga, khassatun, itu khusus untuk golongannya, bito ifatihi, la yadkhuluha ghairuhum, tidak akan masuk ke dalamnya selain mereka. Tilka amaniyuhum, tilka auha muhumul fasidah, itu hanyalah sangkaan mereka yang tidak benar, sangkaan yang salah gitu, sangkaan yang tidak benar. Qul lahum ya Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkatalah pada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul lahum ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad pada mereka, pada orang Yahudi dan Nasara itu tadi, ahdiru dalilakum ala sihhati ma tad'un, datangkan atau hadirkan bukti atas kebenaran apa yang kalian akukan itu, atau kalian sangkakan itu, yang kalian telah mengaku-ngaku bahwa akan masuk surga yang khusus hanya untuk kalian, wahai Yahudi dan Nasara, tanpa orang lain yang memasukinya. Datangkan dalil atas kebenaran sangkaan itu, in kuntum shadiqina fi da'wakum, jika kalian benar dalam sangkaan kalian. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Nah, laisal amru kama za'amu annal jannata tahtassu bi ta'ifatin duna ghairiha. Ya, bukanlah suatu perkara atau urusan sebagaimana mereka menyangka bahwa surga itu tahtassu bi ta'ifah, khusus untuk golongan mereka, duna ghairiha, tanpa yang lain. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falau ajru inda rabbih
Wa innama yadkhulul jannah, jadi sesungguhnya yang masuk surga itu man aslama nafsahu lillah, siapa yang berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah seorang diri, wahdahu la syarikalah, tidak menyekutukan Allah, wa huwa mukhlas, itu orang yang disucikan, muraqibun lillahi fi kulli aqwalihi wa amalihi, merasa bahwa perbuatannya atau perkataannya dan perbuatannya itu diawasi oleh Allah. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu, falahu thawabu amalihi 'inda rabbih fil akhirah, maka baginya pahala atas amalnya itu di sisi Allah di akhirat nanti. Wa huwa dukhulul jannah, dan dia akan masuk surga. Nah, maka di sini wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun wa hum la yakhafuna min adza, dan mereka ini tidak akan takut dari adanya siksa yusibuhum yang menimpa mereka fi mustaqbalihim, di masa yang akan datang. Walahum yahzanuna, dan mereka juga tidak bersedih ala ma fatahum, atas apa yang terjadi pada mereka, min hududid dunya, yang berkaitan dengan hudud itu jamak dari hadun. Hadun itu maknanya adalah bagian. Jadi apa yang terjadi di dunia ini tidak akan menjadikan orang-orang yang berislam, orang-orang yang berislam ini akan takut atau sedih atas apa bagian dia di dunia itu, tidak menjadikan mereka takut. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', maknanya adalah orang-orang Yahudi itu mengatakan laisatin nasara ala syai' minad dinis sahih. Jadi orang-orang Nasoro itu, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa keberagamaan yang benar itu tidak untuk orang-orang Nasoro gitu. Laisatin nasara ala syai' minad dinis sahih. Orang-orang Nasrani itu tidak melakukan agama yang benar. Wa kadzalika qalatin nasara fil yahud. Demikian juga orang-orang Nasoro juga mengatakan demikian kepada orang Yahudi. Wa hum yaqra'una at-Taurat wal Injil. Padahal mereka ini sama-sama membaca Taurat dan Injil. Wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Nah, wa fihima wujubul imani bil anbiya'i jami'an. Nah, pada mereka berdua ini atau di dalamnya ini, di dalam Taurat dan Injil ini ada kewajiban untuk beriman bil anbiya, kepada para nabi semuanya. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna min musyrikil arab wa ghairuhum. Demikianlah orang-orang yang tidak mengetahui, yang itu adalah orang-orang musyrik Arab, wa ghairuhum, dan selain mereka, mithla qaulihim, seperti perkataan mereka. Ai qalu likulli din, atau mereka mengatakan bagi semua itu punya agama. Lasta ala syai', kamu itu tidak punya apa-apa. Lasta ala syai'. Fallahu yafsilu bainahum yaumal qiyamah fi makhtalafu fihi min amriddin. Maka Allah yang akan menghukumi bainahum, di antara mereka, yaumul qiyamah, fima bainahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fi makhtalafu, dari apa yang mereka perselisihkan, min amriddin, dari urusan agama. Wa yujazi kullan bi amalihi, dan akan memberi balasan masing-masing dari apa yang mereka amal mereka masing-masing. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha.
La ahadun, tidak ada seorang pun azlama yang lebih zalim minalladzina, dari atau selain orang-orang yang mana'u dzikrallah, yang melarang mengingat Allah fil masajid, di masjid-masjid, min iqamis shalah, untuk mendirikan shalah, wa tilawatil Qur'an, dan membaca Quran, wa nahwi dzalik, dan yang semacamnya. Wa sa'afi kharabiha. Nah, mereka ini malah berusaha untuk meranginya. Wajaddu fi takhribiha bil hadmi awil ighlaq. Jadi orang-orang yang zalim itu adalah yang melarang orang untuk mengingat Allah di masjid, untuk mendirikan sholat, membaca Quran, dan yang semacamnya. Kemudian berusaha untuk memeranginya bil hadmi awil ighlaq. Ighlaq itu kalau asli artinya menutup, namun bisa jadi semacam di blokade gitu ya. Jadi tidak diperkenankan untuk masuk. Au biman ilmu minina minha, atau melarang orang-orang beriman untuk masuk ke dalam masjid itu. Ulaika zalimuna ma kana yanbaghi lahum. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Maka yanbaghi lahum ayyadkhulul masajida illa ala khaufin wa wajalin minal uqubah. Karena seharusnya orang-orang beriman itu memasuki masjid tidak dengan rasa takut atau khawatir. Nah, walahum fil akhirati adzabun azim. Jadi orang-orang yang demikian ini, bagi mereka di akhirat nanti ada azab yang keras bagi mereka. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin saya akan memperdalam yang ayat 114 ini. Ini berkaitan dengan asbabun nuzulnya adalah terdapat 2 riwayat dari Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat ini. Dalam riwayat Al-Kalbi dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang Romawi bernama Totelus dan pasukannya yang beragama Nasrani. Mereka menyerbu Bani Israel lalu membunuh orang-orang yang berperang dengan mereka, lalu menawan kaum perempuan, jadi ditawan, dan juga anak-anak. Lalu mengubah Taurat, meruntuhkan Baitul Maqdis, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Nah, menurut Qatadah, itu adalah Bakhtansir, atau ada nama Nebukadnezar dan pasukannya. Mereka menyerbu kaum Yahudi dan meruntuhkan Baitul Maqdis. Dalam hal ini, mereka dibantu oleh kaum Nasrani, bangsa Romawi. Sedangkan dalam riwayat Atta dari Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrik penduduk Mekah tatkala mereka menghalangi kaum muslimin beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy menghalangi Nabi menunaikan sholat di dekat Ka'bah di Masjidil Haram. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid. Nah, sehingga apa tafsir dan penjelasan dari ayat ini? Tiada kezaliman dan pelanggaran kesucian yang lebih keji daripada menghalangi orang untuk melakukan ibadah di masjid. Dan kemudian orang-orang yang zalim tersebut berusaha merobohkan atau bisa jadi juga menonaktifkan fungsinya dan syiar agama di dalamnya. Sebab perbuatan itu dapat melanggar kesucian agama yang berakibat dilupakannya Allah Sang Pencipta, ya. Jadi kalau syiar agama itu tidak lagi ada dalam masjid tersebut, maka tidak ada yang mendatangi masjid itu dan akan terlupakan gitu.
Nah, kemudian akan tersebar kemungkaran dan kerusakan di tengah manusia. Nah, orang-orang yang merobohkan atau menonaktifkan masjid-masjid ini tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada keagungan Allah, agama, dan kekuasaan Islam dan kaum muslimin. Karena itu Allah mengancam mereka dengan kehinaan dan kenistaan di dunia, sebagaimana yang dialami bangsa Romawi yang runtuh kerajaan mereka karena diazab berat, ya. Jadi orang-orang yang melakukan demikian ini diancam dengan kehinaan dan kenistaan di dunia. Nah, nanti di akhirat juga akan mendapatkan azab yang berat, ya, di neraka jahanam. Itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, apabila seorang muslim dihalangi untuk datang ke masjid, ia boleh melaksanakan sholat dimanapun, ke arah manapun orang yang sholat menghadap, itu termasuk sudah dianggap menghadap Allah, sebab timur dan barat adalah milik Allah. Artinya timur dan barat berada dalam kekuasaan Allah dan merupakan ciptaannya. Maka dari itu boleh mengerjakan sholat dengan menghadap kepadanya, menghadap kepada Allah, sebab Allah dimanapun dan menghadap kemanapun, sebab Allah Ta'ala maha luas rahmatnya. Dia tidak dibatasi tempat maupun arah tertentu, dan dia juga luas ilmunya. Allah mengetahui setiap orang yang menghadap kepadanya. Ibu-ibu rahimakumullah, ini tadi tadabbur surat Al-Baqarah ayat 110 sampai 114 yang seperti biasa saya kutip dari At-Tafsir Al-Muyassar dan At-Tafsir Al-Munir dari Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.